Di video kali ini, saya akan membahas mengenai gejala dari kista dan miom yang harus diwaspadai. Nah, gejala dari kista sendiri antara lain seperti nyeri di perut bagian bawah, nyeri di panggul di bagian kanan serta kiri, nyeri saat buang air besar, serta menstruasi tidak teratur, serta nyeri saat berhubungan seksual, dan nyeri sebelum dan saat mengalami menstruasi. Perut membesar dikarenakan kista itu bisa bertumbuh besar. Nah, kalau gejala dari miom, perutnya itu membesar dan terasa penuh. Nyeri saat menstruasi dan saat berhubungan seksual, terus sembelit, karena miom itu bisa menekan usus besar. Serta menstruasi dalam jumlah yang banyak dan relatif mengalami siklus menstruasi yang lama. Nah, rata-rata dari gejala kista dan miom itu hampir sama. Tapi perlu diketahui kalau kista dan miom itu berbeda. Nah, kalau kista, kantong yang berisi cairan dan tumbuh di dalam ovarium. Ovarium adalah tempat produksi dari sel telur. Dan kalau miom, nah kista ovarium ini sering dialami pada wanita usia reproduksi lebih dari 30 tahun sampai 54 tahun. Dan ada berbagai jenis kista, ada yang hilang dengan sendirinya dan ada yang harus melalui operasi. Miom adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Dan bentuknya itu padat dan kenyal seperti bakso. Miom ini tumbuh pada masa reproduksi sehingga membesar saat wanita itu sedang hamil dan akan mengecil dengan sendirinya saat wanita itu menopause. Dan miom ini bisa sangat ganas, jadi perlu diwaspadai. Ada beberapa faktor yang beresiko terkena kista dan miom. Faktor yang beresiko kista apabila menstruasi tidak teratur, mens pertama kali di usia kurang dari 11 tahun, sedang menjalani pengobatan kesuburan, dan menjalani pengobatan kanker payudara. Faktor yang beresiko terkena miom, usia pertama kali menstruasi kurang dari 10 tahun, belum pernah hamil, terus adanya riwayat keluarga dengan penyakit miom, obesitas, dan gaya hidup yang tidak sehat. Seperti keseringan makan makanan instan dan jarang sekali berolahraga. Itu bisa menyebabkan obesitas. Dan penyebab dari kista ovarium adalah masalah hormonal, kehamilan, serta adanya infeksi yang menyebar di ovarium serta menimbulkan kista, dan penggunaan obat untuk merangsang ovulasi, serta penggunaan obat untuk penanganan kanker payudara. Kalau penyebab dari miom secara medis belum diketahui pasti penyebabnya, kan tetapi diduga berkaitan dengan tingginya kadar hormon estrogen pada wanita. Dan jika sudah merasa mengalami gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, ibu-ibu bisa melakukan cek kesehatan. Kalau untuk kista seperti USG abdomen, USG transvaginal, terus laparoskopi atau tindakan pembedahan, serta tes kehamilan dan juga tes darah. Kalau merasakan gejala-gejala dari miom, yang harus dilakukan adalah laparoskopi prosedur serta hysterosal
picogram atau HSG, dan USG mioma uteri. Tapi tenang saja, ada tips untuk mencegah kista dan miom serta menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Hindari makanan instan, mie instan, terus hindari pengawet, perisa makanan, pewarna makanan, pemanis makanan, dan penyedap. Serta perbanyak konsumsi air dan buah-buahan. Manajemen stres yang baik, karena stres ini berpengaruh pada hormonal kita, dan olahraga secara ringan, serta jika diperlukan konsultasi lebih lanjut ke spesialis. Dan yang terakhir yang saya rekomendasikan adalah mengkonsumsi samples dan dibalur dengan minyak faras. Karena samples ini banyak sekali manfaat, seperti antioksidannya sangat tinggi, antiinflamasi, untuk detoks tubuh juga bisa, untuk memperbaiki hormon. Dan cara untuk mengkonsumsi samples adalah dengan 3 kali 1-2 kapsul diminum setelah makan. Itu bisa dilakukan setiap hari. Dan bisa dengan menggunakan minyak faras. Nah, saya sarankan dengan minyak faras klasik, karena minyak faras klasik ini terdiri dari 108 macam tanaman herbal yang berkhasiat obat, mampu mengatasi keluhan penyakit ringan sampai penyakit yang menahun. Dan cara pakai minyak faras seperti apa? Caranya dibalur di sepanjang tulang belakang sampai di tulang ekor, lalu di area telapak kaki serta sela-sela jari kaki, dan yang terakhir dibalurkan di area yang sakit. Nah, untuk terapi dari kista dan miom itu dibalurkan di perut bagian bawah serta di selangkangan. Lakukan itu 3 kali sehari, dibalurkan 3 kali sehari atau sesering mungkin. Nah, itu tadi tips dari saya untuk mencegah kista dan miom serta untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Jadi kesimpulannya, jika Anda mengalami gejala-gejala seperti menstruasi tidak teratur, nyeri saat buang air besar, dan saat menstruasi, serta gejala-gejala yang lain yang sudah saya sebutkan, cek terlebih dahulu ke tenaga kesehatan. Cek dulu ke spesialis, cek dulu ke bidan, dicek terlebih dahulu. Kalau benar adanya diagnosa kista dan miom, jika Anda tidak ingin melakukan operasi, Anda bisa melakukan terapi dengan faras. Dengan cara yang mudah, praktis, dan tanpa adanya resiko di masalah pencernaan. Sekian video dari saya pembahasan tentang kista dan miom dan cara mengatasinya gimana. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lain tentang bahas-bahas kesehatan bersama Rosiana, dan sampai jumpa lagi.